Halo Sobat Cermat, selamat bergabung di Cermati University. Cermati University adalah wadah buat kalian yang ingin belajar serta menambah ilmu pengetahuan tentang dunia investasi, supaya kalian, para sobat cermat, makin cerdas dan bisa terus ambil keputusan investasi yang tepat. Nah, di kelas kali ini kita akan berkenalan dengan biaya-biaya yang ada dalam reksadana. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu reksadana, jenis hingga rekomendasinya, perlu kamu ketahui juga kalau dalam investasi reksadana terdapat beberapa jenis biaya yang secara umum dibebankan kepada dua pihak, yaitu pihak investor dan pihak reksadana itu sendiri. Yuk langsung kita bahas satu persatu. Biaya yang ditanggung oleh investor. Biaya yang dibebankan ini biasanya akan berkaitan dengan transaksi jual beli reksadana. Jenis-jenis biayanya adalah sebagai berikut. Pertama, ada biaya pembelian. Ini adalah biaya yang dibebankan saat investor membeli sebuah unit reksadana. Besarannya berkisar antara 0 sampai dengan 5% dari jumlah unit reksadana yang dibeli. Kedua, ada biaya penjualan. Biaya ini adalah biaya yang dibebankan saat menjual sebuah unit reksadana. Besarannya ada di antara 0 sampai 3% dari jumlah reksadana yang dijual. Selanjutnya, biaya pertukaran. Biaya ini dibebankan ketika investor melakukan pengalihan dana dari sebuah reksadana ke reksadana lainnya. Dan yang terakhir, ada biaya transfer. Merupakan biaya yang dibebankan apabila rekening pencairan reksadana berbeda dengan rekening bank kustodian tempat reksadana tersebut ditampung. Untuk biaya satu ini, besarannya ditentukan oleh kebijakan setiap bank dan pemerintah. Nah, perlu kalian ketahui juga nih Sobat Cermat, biaya-biaya yang dibebankan ke investor ini umumnya dikenakan apabila pembelian dan penjualan reksadana dilakukan langsung melalui bank atau manajer investasi. Namun, akan berbeda apabila transaksi jual beli reksadana dilakukan melalui platform digital atau aplikasi online. Biasanya, biaya-biaya tersebut tidak dibebankan ke investor alias gratis. Lalu, bagaimana dengan biaya yang dibebankan pada reksadana? Ada yang disebut sebagai biaya manajemen. Biaya ini mencakup biaya seluruh pengelolaan dan telah masuk dalam perhitungan nilai aktiva bersih atau NAB dari sebuah unit reksadana. Biaya manajemen terdiri dari beberapa biaya, seperti biaya manajer investasi. Biaya yang dibayarkan sebagai bentuk kompensasi atas waktu dan keahlian mereka dalam mengelola sebuah reksadana. Besaran biayanya berada di antara 0,1 sampai dengan 2% dari besaran aset yang dikelola atau aset under management. Semakin besar aset yang dikelola, maka semakin besar juga biaya kompensasi atau pemasukan bagi manajer investasi. Selanjutnya, biaya administrasi. Biaya ini mencakup operasional pengelolaan reksadana seperti biaya transaksi dan registrasi efek, biaya auditor dan notaris, biaya percetakan prospektus, pembayaran pajak, dan macam biaya operasional lainnya. Nah, besaran biaya manajemen secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis reksadana yang dapat kamu lihat di tabel berikut. Untuk jenis reksadana pasar uang, besaran biaya manajemen antara 0,4 hingga 1%. Untuk jenis reksadana pendapatan tetap, besaran biaya manajemen antara 0,5 sampai dengan 1,24%. Untuk reksadana campuran, besaran biaya manajemen antara 1 hingga 1,5%. Dan untuk reksadana saham, besaran biaya manajemen antara 2 hingga 3,5%. Yang terakhir, ada juga biaya bank kustodian. Biaya yang dibebankan oleh bank kustodian pada unit reksadana merupakan kompensasi atas fungsi kustodian sebagai bank tempat aset reksadana disimpan dan dikelola. Oh ya, bank kustodian ini pastinya merupakan bank yang ditunjuk secara resmi oleh OJK ya. Peran terpenting bank kustodian sendiri adalah memastikan bahwa setiap aset dan himpunan dana investor tetap aman sekalipun manajer investasi tutup atau terjadi pemindahan aset. Nah, itu dia penjelasan satu persatu mengenai biaya-biaya yang ada dalam reksadana. Untuk kamu para investor, semoga tidak bingung lagi ya apabila mendapatkan biaya lain yang ditambahkan saat berinvestasi reksadana. Pastinya, biaya yang dibebankan akan berguna untuk mengelola investasi kamu agar berjalan dengan baik dan aman.
Sudah cukup mendalam ya bahasan soal biaya-biaya yang ada dalam reksadana. Sekian dulu kelas kita di episode kali ini. Tunggu dan tonton terus video Cermati University supaya kita makin cermat dan juga tepat dalam berinvestasi. Sampai jumpa lagi!